Jadi saya menyampaikan catatan pribadi saya bahwa selama saya bersemai Syekh Al-Zaitun, ada beberapa kali beliau menegaskan satu statement, dan itu ada juga di video wawancara dengan Andi Ekoya di IKMI, bahwa Syekh Panji Gumilang itu sudah mewakafkan diri dan keluarganya untuk Al-Zaitun dan pendidikan. Nah, sedangkan Al-Zaitun didirikan untuk didedikasikan kepada Indonesia. Bermakna Syekh Panji Gumilang pun juga sudah mewakafkan diri untuk Indonesia. Saya menyampaikan hal yang tidak muluk-muluk, kemudian kalau hari ini kita searching di Google dengan kata kunci darurat Indonesia, itu akan banyak bermunculan. Indonesia darurat rokok anak, Indonesia darurat narkoba, Indonesia darurat tawuran, Indonesia darurat intoleransi, dan lain sebagainya, darurat-darurat. Dan ini sudah dibuktikan oleh Syekh Al-Zaitun bahwa dengan pendidikan berasrama semua itu tertanggulangi. Satu contoh, di Al-Zaitun sudah menjadi tradisi dan budaya setiap kali penerimaan santri, penerimaan guru, penerimaan dosen, penerimaan karyawan, semuanya harus melalui satu tes yang ini jarang sekali dilakukan di tempat manapun, yaitu tes narkoba. Kemudian ketika santri pendaftaran libur kembali ke Al-Zaitun, dilakukan kembali tes narkoba. Dan kami semua aktivitas Al-Zaitun bersama-sama atas bimbingan Syekh Al-Zaitun menyepakati satu statement bahwa merokok adalah jembatan emas menuju narkoba. Jadi dia mengajarkan bahwa untuk memutus narkoba, berhentilah merokok. Karena merokok itu ibaratnya orang doyan sambal, level PP1, coba lagi level 2, level 3, akhirnya dia narkoba itu. Alhamdulillah komitmen itu dijunjung tinggi sehingga tidak ada satupun aktivitas Al-Zaitun yang merokok karena kesadaran. Selain itu banyak hal gagasan-gagasan beliau yang kemudian dibangun di Al-Zaitun, membangun lingkungannya, lingkungan yang dulu tandus tidak terpelihara kemudian bisa dihijaukan, menjadi lingkungan yang sangat menyehatkan bagi para santri, jadi investasi kesehatan bagi para santri. Kalau Indonesia dikenal sebagai warga yang paling malas jalan kaki, itu pernah ada survei yang menunjukkan negara paling malas jalan kaki Indonesia. Maka saya Al-Zaitun mengajarkan kepada kami untuk OKG, olahraga kebugaran kaki. Beliau memberikan contoh, beliau memberikan sarana, ada trek khusus untuk jalan kaki, dan kami setiap hari minimal 10.000 langkah. Itu sudah lebih tinggi dari Hong Kong yang ditetapkan sebagai negara paling rajin jalan kaki, 10.000 langkah. Maka kalau surveinya di Al-Zaitun, Indonesia dikenal sebagai negara yang paling rajin jalan kaki. Ini contoh-contoh yang tidak muluk-muluk, artinya sudah menjadi hal yang dibuktikan oleh Syekh Al-Zaitun. Kemudian selama kami membersamai Syekh Al-Zaitun, tidak ada kegiatan satupun kecuali untuk memajukan pendidikan. Pendidikan bukan hanya Al-Zaitun, tapi juga pendidikan di Indonesia Raya. Konsep beliau sangat luar biasa. Keprihatinan terhadap kondisi pendidikan hari ini dijawab dengan gagasan-gagasan. Yang hari ini berjalan, ada pelatihan pendidikan, pelatihan pelaku didik yang disitu mengajak para profesor setiap pekan untuk bertukar pikir di Al-Zaitun. Bagaimana membangun pendidikan yang maju di Indonesia. Orang yang dianggap paling malas jalan kaki Indonesia ternyata tidak. Saya itu malas juga rajin. Sisi kuatnya Indonesia itu ada.
Maka sangat heran kalau hari ini dipersoalkan ada dakwaan juga TPPU dan lain sebagainya. Apa itu? Saya sendiri tidak paham. Karena saya membersama beliau hari-harinya di Al-Zaitun. Kalau orang logika, orang yang ingin menggelapkan uang dia di luar. Logika orang yang ingin menggelapkan uang dia tidak menyerahkan rekeningnya pada orang lain. Itu menurut pemikiran saya. Intinya kami mohon kepada majelis yang mulia untuk membuka rasanya diblokir. Karena dana itu adalah untuk dana kehidupan saya, pembangunan ke depan, membangun pendidikan Indonesia. Setiap bulan tidak kurang dari 15 miliar untuk pembayaran pemakanan santri, pembayaran gaji guru, karyawan dan sebagainya. Bayar pajak listrik paling tinggi 450 juta. Itu diakui oleh PLN Indramayu. Membayar pajak tersebut. Maka dengan sangat kami mohon pada majelis hakim yang mulia tolong kembalikan